teman-teman. Halo, Halo, halo Mas Abdillah. halo Mbak Gemni, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada gelap ya? Dulu nih teman-teman kita yang baru Hmm. hadir. Ada Ibu Zen, ada dari teman-teman Transform Mait. Komunitasnya Mas Abdillah ya? Transform Mait. Oh, Apanya? ada Coach Dion. Halo semuanya. Oke, oke. Biar nggak memperpanjang waktu lagi, kita bisa langsung mulai ya Mas ya acaranya. Jadi Ya. ini kita mau bedah buku mengenai yang dibuat oleh Mas Abdillah, yaitu judulnya Terus. Benar ya Mas Hmm. ya? Ya. Kalau boleh, bukunya kapan keluarnya? Bukunya pertengahan bulan kemarin ya, betulnya. Cuman waktu itu kan, hai Coach Halo Dion ya. Coach Dion. Iya. Jadi sebetulnya pertengahan bulan kemarin, kalau idenya kan sudah lama. Target sebetulnya sih Maret keluar. Kok Maret jadi pandemi gitu? Akhirnya itu dimanfaatkan buat nambah isi materinya. Oh gitu. Akhirnya ya pertengahan bulan kemarin alhamdulillah keluar dan fokusnya kan sebetulnya ini. Aku tuh nulisnya buat waktu itu sempat punya dalam tanda kutip grup tidak terduga gitu. Jadi aku nggak niat bikin grup, cuman sama temen disuruh dibikin grup, akhirnya bikin grup itu. Uh, Akhirnya Apa? nama grupnya terus sama sama dengan Oh. bukunya. Di situ mulai sharing-sharingnya sebetulnya banyak feedback segala macam gitu kan. Itu yang bikin menahan sampai akhirnya saya nulisnya lebih lama lagi biar materi terkumpul gitu dan ya Jadi grup menarik. dulu, Gimana? grupnya dulu, terus Mm-mm. buat nambah-nambah pandangan mengenai buku ini gitu ya. Ya, ya, karena kan sebelumnya saya udah punya beberapa ebook yang saya share itu dibuat sebelum dapat feedback. Akhirnya saya ngubah caranya. Jadi saya bikin tulisan, lempar, ada feedback, itu terus saya perbaikin sampai jadi bukunya itu. Dan concernnya sebetulnya bukan di penjualan buku ya. Saya bilang dari pertama concernnya nggak dari penjualannya, cuman dari teman-teman banyak yang nyuruh ini harus dijual biar ada komitmennya. Karena kebanyakan buku kalau dibagiin gratis-gratis nggak dibayar, nggak dibaca habis gitu kan. Mhm. Akhirnya waktu itu dan harganya pun sengaja dibikin murah kan gitu, yang cetaknya cuma 50, yang e-booknya 30, itu pun masih kita sharing lagi itu profitnya buat yang lain-lain gitu, karena yang fokusnya bukan di profit sih tapi spread idenya, buat nyebarin idenya itu sebetulnya sih Oke, gitu. biar nggak penasaran nih, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, saya juga nggak tahu sih. Coba dong, sebenarnya latar belakang dari Mas Abdillah sendiri itu apa sih? Penulis buku kah? Coach, uh, coach kah? Atau apa? Trainer kah? Gitu. saya basicnya ya dulu pernah jadi pengusaha juga. Habis pengusaha biasa ya, kalau pengusaha belum bangkrut kita belum dibilang pengusaha. Jadi saya udah pernah bangkrut, akhirnya jadi profesional
tujuh tahunan jadi profesional, kemudian terjun ke dunia coaching itu secara tidak sengaja tahun 2017. Niatnya karena ingin kembali jadi pengusaha waktu itu. Kok malah beloknya ke mindset coach gitu. Jadi profesional tetap gitu. Sambil nyambi sekarang jadinya. Ya alhamdulillah sudah dapat 100 sesi kan, itu yang kita kejar sebagai seorang coach. Alhamdulillah udah dapat tembus 100 sesi coaching, 100 jam coaching. Dan kalau dari buku memang dari awal saya hobi nulis, dari umur belasan tahun udah nulis gitu. Oh, gitu. Hmm. Berarti ini buku yang keberapa sih, Coach? Ini buku yang ke-7 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, yang jelas semua saya sharing, yang 6 saya sharing, cuman ada beberapa buku yang menurut saya memang apa ya, nggak jelas gitu loh. Akhirnya saya tarik dari edaran, akhirnya nggak pernah saya sharing lagi gitu. Tapi yang jelas banget itu yang 5, yang pernah saya sharing di grup itu seperti Life with Goal, itu yang paling pertama kan gitu. Baru Stop Set, gimana cara menghadapi stres, anxiety, depresi. Panduan program pengembangan diri itu tahun 2018 juga. Itu inspirasinya karena banyak orang yang ngikutin training, mentoring segala macam, bayar mahal, tapi nggak tahu sebetulnya tujuannya buat apa. Akhirnya nulis buku itu. Sama kalau yang seni komunikasi ala coach itu tujuannya karena di organisasi saya nggak menerapkan cara coaching. Akhirnya ya biasa ya, kalau kita dalam bekerja nggak nerapin cara coaching tuh kerjanya ngamuk aja, orang dikeramasin setiap hari gitu kan. Terus saya nulis buku itu rencananya buat para UKM sih, jadi sebetulnya kita bisa solve problem pakai cara coaching gitu. Coaching nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Oh gitu. Jadi tujuan bukunya sendiri tuh apa? Kalau semuanya sharing ya, cuman kalau dari terus ini, sebetulnya terus ini kayak ngambil dari yang awal. Kan kalau kita baca bab 1, bab 2 itu sebetulnya dari tulisan pertama di Life with Goal itu saya rangkum gitu. Jadi Life with Goal sendiri latar belakangnya karena saya ngelihat waktu itu saya kerja di Madinah, di Saudi. Saya ngeliat ada banyak anak muda Indonesia kerja di sana itu nggak punya goals, nggak punya tujuan gitu. Terus saya lihat teman-teman yang udah 20 tahun, belasan tahun kerja di Saudi itu balik nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka sih ngomongnya, karena aku lulusan SD, lulusan SMP, lahir dari keluarga miskin. Basically itu cuman rasionalisasi dari kegagalannya ya. Cuman intinya kan kegagalan pertama kita nggak men-setting goals-nya itu. Jadi terus ini sebetulnya mulai dari situ. Kemudian yang PER, yang thankful for everything we have, terus enjoy every moment, responsible for our own lives, itu dari buku Stop Set yang saya tulis. Jadi gimana sih kita mendapatkan energi positifnya. Karena banyak orang mengira depresi, anxiety itu dikarenakan masa lalu aja. Padahal kenyataannya sekarang banyak orang anxiety gara-gara mikirin masa depan gitu kan. Ini nggak jelas nih kondisi ini. Jadi 3 itu adalah 3 tindakan sebetulnya yang membuat kita sehat secara mental gitu. Itu ngambilnya dari buku Stop Set yang saya tulis. Kemudian yang U2, Understand the Situation sama Upgrade Ourselves-nya itu dari buku yang panduan program pengembangan diri yang pernah saya tulis. Jadi ya jangan ngabisin uang untuk program pengembangan diri, ada training murah ikut. Nggak kayak gitu juga caranya gitu. Ada mentoring murah ikut gitu. Kan sekarang banyak gitu. Orang jual materi-materi lama dengan harga murah gitu. Padahal mereka sendiri nggak tahu situasinya mereka apa. Goals-nya mereka belum jelas gitu. Jadi kalau panduan program pengembangan diri dan skill itu saya tulis setelah saya ngabisin puluhan juta kan untuk ikut berbagai macam program pengembangan diri, dan akhirnya saya tahu, oh gini celahnya gitu. Jadi kita harus tahu mulainya dari mana gitu. Kalau nggak punya tujuan, kita bukan mulai dari training, kita mulainya dari coaching dulu gitu. Karena coaching membantu tujuan. Kalau umpamanya mental block, misalkan ketakutan mulai usaha, mulainya bukan dari training, bukan dari mentoring, mulainya bisa dari hipnoterapis, mulainya bisa dari konselornya dulu gitu. Jadi
Jangan ujuk-ujuk ini murah, ayo beli gitu. Akhirnya nggak ada hasilnya. Kalau yang serve others, yang paling terakhir, S-nya itu inspirasinya dari buku Simon Sinek sih sebetulnya, yang Start With Why itu. Bahwa setiap orang itu, kita lahir ke dunia, kita bekerja bukan untuk menghasilkan uang aja, karena secara biologis ya, ilmu biologis itu, manusia kan makhluk sosial. Dibilang binatang sosial gitu. Dan kita bertahan hidup itu bukan karena kecerdasan kita, tapi karena kita saling membantu satu sama lain. Kalau kita cuma ngandelin kecerdasan kita, manusia itu udah punah dari dulu gitu. Tapi karena kita saling ngisi, di situ kita bertahan ras manusia gitu. Akhirnya itulah saya tulis, makanya di situ ada subbab yang why itu, menemukan why itu sebetulnya dari buku itu sih, Start With Why. Seperti itu. Jadi kumpulan ide-ide. Nah, ini kan buku Mas Abdillah sendiri udah banyak ya. Kalau misalkan bilang mana duluan nih yang pengen kita baca gitu? Mulai dari Teruskah atau mulai yang dari awal gitu, atau terus ini gabungan dari semuanya gitu? Sebetulnya terus gabungan dari semuanya ya, karena saya berubah fokus coachingnya. Kalau mulai dari 2017 sampai 2019 saya belum jelas niche-nya. Jadi saya life coach, saya masuk semua orang saya coaching. Kemudian di akhir-akhir 2019 saya mulai ngambil mental health coach karena punya pengalaman itu kan, mental health itu. Tapi setelah saya lihat kayaknya nggak cocok juga buat mental health karena terlalu kecil dan itu kayaknya ranahnya terlalu bingung karena di situ ada psikiater, psikolog segala macam. Akhirnya saya bikin upgrade lagi. Dari mindset itu kan mengenai semua. Kita nggak bisa ngomong mindset kalau secara mental health kita nggak kuat dulu gitu. Jadi sebetulnya kalau mau baca ya terus aja itu udah ngerangkum semuanya gitu. Saya kan udah baca dikit nih, Mas Abdillah. Itu kan kata-kata menggunakan aku. Apakah itu emang pengalaman pribadi Mas Abdillah sendiri? Itu campuran ya, yang pertama ya, bab pertama ya. Iya, Mbak. Ya, jadi memang dulu tahun 2000, saya sebelum 2014 itu kayak nggak jelas hidupnya naik turun gitu setelah bangkrut gitu kan. Jadi yang menarik adalah di situ saya sudah pernah membaca mengenai gimana kita harus punya tujuan dalam hidup, cuman saya nggak pernah mempraktekkan. Sampai satu momen saya kayak udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya mikir nih, hidup begini-begini amat sih, gue masih muda, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nggak jelas gitu, pendapatan waktu itu nggak jelas, karir nggak jelas gitu. Akhirnya di masa-masa kritis itu biasa ya, di masa-masa kritis itu kayak aku akhirnya ngomong gitu, udah deh bertahan sehari lagi, kita lihat besok gimana jadinya. Toh aku selama ini udah nggak jelas gitu. Jadi ya udah tahan, besok paginya kayak setelah nerima keadaan ya secara tidak sadar waktu itu, hati riang gitu. Akhirnya buka-buka majalah, di situ ada gambar Ka'bah tuh. Jadi aku lupa majalahnya, entah majalah travel, entah majalah jalan-jalan gitu. Di situ tulisannya mengenai salah satu destiny di dunia yang tidak pernah sepi 24 jam. Nah itu aku liatin ya. Terus aku robek itu. Gambar itu aku robek, terus aku bilang, aku nggak mau mati sebelum haji, sebelum ke tempat ini gitu. Itu kayak terjadi spontan aja gitu. Udah aku simpen gitu, aku udah nggak inget lagi. Aku simpen 2017 September ya waktu itu, alhamdulillah kesampaian hajinya. 2018 saya tuh abis kontrak kan, disuruh perpanjang, saya nggak mau. Agustus pas bongkar tas itu, jadi pas mau balik ke Indonesia, itu kan barang-barangnya kita seleksi, mana yang mau dibuang, mana yang tetap di situ. Kok buka atas ngelihat gambar itu lagi, aku diem gitu. Ini kapan masuknya ya gambar ini ya? Perasaan aku gimana? Nggak berasa ke bawah kan pas dari Indonesia ke sana gitu, iya nggak sih? Iya, cuman ya akhirnya di situ kayak nemu teng gitu. Oh oke, selama kita punya keinginan itu baik. Mau itu mungkin bagi kita mustahil ya.
Cuman jalan itu pasti ada. Dan yang lucu adalah di tahun 2014 itu aku setting goal-nya tahun 2024 hajinya. Jadi karena waktu itu kan kerjaannya belum jelas, pokoknya belum jelas semuanya waktu itu. Saya bilang, kayaknya kalau ngumpulin uang untuk sekian puluh juta, aku butuh 10 tahun deh. Oke, 2024 gitu. Udah itu dilipat, nggak taunya dalam 3 tahun gitu kan. Dan ini tidak terprediksi jalannya, kayak langsung begitu saya ambil kertas itu, saya inget banget itu Mei. Saya ngerobek kertas itu Mei. Kalau nggak salah, Juli atau Juni, Ramadan. Awal Ramadan itu saya dapat tawaran kerja di Madinahnya. Gitu. September saya berangkat ke Madinah. Jadi itu kayak jalannya langsung kebuka aja gitu. Dan itu yang terjadi selama ini ketika aku punya goal, itu yang terjadi gitu. Banyak jalan yang pada awalnya dipikir kayaknya nggak mungkin kecapean ke situ, ternyata jalannya ada aja. Magic momennya adalah gitu. Dan itu kecapainya lebih cepat ya daripada yang diperkirakan gitu. Yes, jauh lebih cepat. Oke, ada pertanyaan nih Mas Abdillah. Boleh cerita sedikit inti dari isi bukunya gitu? Oke, inti dari isi bukunya sebetulnya kita ngebagi gini ya. Idenya datang karena aku berpikir untuk mencapai satu tujuan tuh orang terkadang dia pikir kalau mau punya tujuan kita harus struggling yang nggak karuan gitu loh. Jadi kita banyak ketemu orang misalkan mau naik jabatan atau nggak mau mencapai satu keberhasilan lah jadi pengusaha apa, mereka kayak ngorbanin banyak hal gitu. Jadi mereka dalam perjalanan nggak enjoy, mereka ya marah-marah. Ketika tercapai pun mereka nggak bahagia gitu. Dan di situ saya kayak mikir seharusnya nggak begini jalannya. Akhirnya saya coba ngedata sebetulnya tindakan-tindakan apa yang bisa membuat kita bahagia selama kita bukan bahagia ya, perasaan positif. Perasaan positif itu kan banyak, ada semangat, ada bahagia, ada senang, gembira gitu. Untuk mencapai satu tujuan ini, saya bikin sekitar lebih dari 25 kalau nggak salah. Itu saya rangkum jadi 6 tindakan. Jadi intinya adalah bagaimana kita berusaha mencapai satu goals kita, satu visi kita, menggunakan energi positif. Dalam artian kita selama proses nih enjoy, selama proses nih kita bisa menikmati hidup. Bukan malah kita kayak kehilangan hidup. Kan banyak orang mencapai tujuan, begitu mencapainya, apalagi ya? Terus pas ngeliat ke belakang, aku selama 2 tahun, 3 tahun ngabisin waktu ini cuman buat ngerjain sesuatu yang begitu aku dapat nggak buat aku bahagia gitu loh. Mungkin orang memuji gitu, cuman dia nggak ngerasa terpuaskan dari hal itu. Akhirnya aku rangkum jadi 6 itu. Terus gitu sih. Intinya seperti itu, mengubah masa depan, mencapai masa depan yang lebih baik dengan menggunakan energi positif. Intinya itu sih. Berarti mengubah masa depan dengan baik, tetapi tidak menghilangkan kehidupan yang sekarang gitu kali ya. Yes, kan hidup sekarang, tapi bisa mencapai soalnya kan kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, kalau pikiranku sederhana sih gini. Jadi impian kita belum tentu tercapai gitu. Ya kan jelas kita punya impian, kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak gitu. Cuman kebahagiaan kita seharusnya nggak bersyarat gitu. Jadi artinya walaupun impian ini nggak tercapai, besok udah waktunya jalan, ya kita udah nikmatin gitu, selama prosesnya. Gitu. Tanpa penyesalan lah istilahnya gitu. Bisa dikasih tahu nggak bocoran dikit nih, 6 langkah itu apa sih? 6 langkahnya sederhana sebetulnya. Thankful for everything we have. Jadi ini dari bahasa Inggris. Kalau dibilang apa, aku lebih suka pakai bahasa Inggris karena kata-kata bahasa Inggris maknanya lebih luas ya gitu. Thankful for everything we have dalam artian mensyukuri semua yang kita miliki tanpa terkecuali. Apapun, dalam kondisi apapun itu semua disyukuri. Kemudian E-nya enjoy every moment. Ini berkaitan erat dengan mindfulness sebetulnya. Jadi nikmati setiap momen yang ada karena hidup ini kumpulan momen sebetulnya. Terus
R-nya responsible for our own life. Itu mengenai, iya naik turun ya. Kedengaran? Gigi Halo? that maker space, ya benar banget. Oke. Impian itu belum tentu tercapai, tapi bahagia itu tidak bersyarat. Jadi dengan mencapai impian, diharapkan kehidupan kita yang sekarang ini, kita menjalaninya tetap bahagia. Gitu ya. Halo Mas Abdil. Lanjut ya. Oke, selanjutnya di akhir acara kita ya. Mas Abdil ada pesan apa? Halo? Sinyalnya agak... Iya, sinyalnya. Pesan-pesan buat saat ini masih sekolah, anak muda, belum tahu menentukan tujuan dari hidupnya gitu. Soalnya, jadi gini ya, aku kayaknya yang ini saya dapat dari, iya rada turun, oke. Ini yang saya dapat, kalau nggak bisa Robin Sharma, bisa Dan Luke, kalau nggak salah ya. Kalau anak muda deposit waktunya lebih banyak. Jadi selama umur belasan sampai 20 tahun kamu coba apapun. Nah itu ada juga di Jack Ma. Jack Ma mengatakan seperti itu. Jadi selama belasan sampai 20 tahun coba apapun sampai di situ bisa ketemu passionnya minimal. Nah nanti dari akan biasanya mengarahkan dari tujuan hidup kita gitu. Jadi misalkan seseorang passionnya foto. Fotonya mengenai apa? Foto alam. Itu bisa jadi salah satu tujuan hidupnya adalah untuk melestarikan alam gitu. Passionnya apa? Foto. Foto apa? Orang-orang yang bekerja, orang yang lagi sibuk kehidupan kota. Bisa jadi tujuan hidupnya adalah untuk merubah suatu tatanan di kota biar manusia hidup lebih sehat. Jadi dicari dulu passionnya aja gitu. Untuk anak muda sih jangan takut untuk mencoba. Deposit waktu kalian lebih banyak, energinya lebih banyak. Ya uang sih sedikit, cuman nanti seiring bertambahnya pengalaman uang itu ngikutin gitu. Itu sih kalau buat anak muda. Oke. Itu selama muda coba apapun, jangan apapun ya. Yang penting-penting aja. Kalau apapun buang-buang waktu yang baik-baik aja, yang positif-positif aja. Iya betul. Oh iya, satu lagi buat anak muda yang paling penting menurut saya komunitas ya. Karena anak muda itu doktrinnya lebih banyak ke teman-temannya. Jadi coba cari komunitas yang bisa bermanfaat, yang positif. Terus ikutin gerakan-gerakan mereka. Kalau kayaknya nggak seret di komunitas satu, pindah cari yang positif juga. Coba aja komunitas-komunitas itu. Oke, Gitu. wah. Banyak nih ya pesan-pesan buat anak mudanya. Iya. Oh maaf nih Mas, tadi agak-agak susah sinyalnya soalnya tiba-tiba di rumah aku tuh hujan. Iya, it's okay. Oke, yang hadir di sini bisa dipilih oleh Mas Abdillah. Siapa yang kira-kira bisa mendapatkan e-book gratis nih? Kayaknya bukan saya yang milih deh. Kayaknya Mbak Gemini aja deh. Kalau saya milih semua saya. Oke, mungkin teman-teman kalau penasaran sama bukunya nih, mesti pesan di mana, Mas? Mesennya bisa kalau udah terlanjur di atas 50 gimana? Deposit waktunya sedikit. Di atas 50 ya, saya belum 50 soalnya. Jadi perasaan 50 itu saya belum dapat. Sebetulnya gini ya, ketika sudah tua kan fokusnya sudah ke satu hal ya. Kayak saya umur 30 nih saya targetin ke satu hal aja sih gitu. Itu butuh coaching sebetulnya. Itu butuh coaching. Jadi kita perlu tahu sebetulnya why-nya, tujuan hidupnya apa, purpose-nya di mana, biar lebih ini. Ini Zen Armila laki atau perempuan ya?
perempuan. Nanti mungkin ini dikasih sesi coaching gratis deh, Mbak Iya, Jen Armila. ya. Buat nemuin. Iya. Nanti bisa di DM saya. Nomornya nanti kita kontak-kontakan. Mm-mm. Soalnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada cuman keinginan sama tujuan hidup itu aja sih. Atau gini aja, semua yang bisa bikin rangkuman dari video ini itu yang dapat Oh ya, e-booknya. berarti nanti kirimnya kemana nih? Ke Mas Abdillah atau ke WWF? Ke Mbak Gemninya aja. Oh, berarti Hmm. teman-teman yang merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abdillah tadi bisa DM BBL ya, tapi posting Hmm. di story-nya gitu. Nanti Ya, tag lah dan tag belajar bareng lagi. BBM. Ya, nanti Hmm. kita pilih nih yang paling bagus, yang bisa merangkai semuanya. Nanti kita kasih Oke, siap. e-booknya secara gratis. Oke, ada lagi Mas Abdillah yang ingin disampaikan? Kalau yang ingin disampaikan sih sebetulnya sederhana ya. Saya cuma ingin menyampaikan terus itu aja. Syukuri semua yang kita miliki, terus mencoba untuk mindfulness, kemudian berusaha untuk selalu menerima keadaan. Jadi jangan pernah melawan keadaan karena keadaan tuh bagi saya itu udah ada takdirnya, udah ada jalurnya, terima aja. Kalau kita terima, biasanya kita bisa mengalir lebih enak. Kemudian mengenai ini sih, understand the situation ya, mengerti situasi ya. Banyak orang berpikir mereka tahu situasi mereka, padahal enggak gitu. Saran saya sih, temukan atau miliki orang yang bisa diajak bicara, entah itu sahabat, entah itu keluarga. Karena ketika kita berbicara itu, ketika kita curhat, itu biasanya kita lebih plong dan kita muncul kesadaran-kesadaran baru gitu. Jadi coba, kalau kita di coaching kita biasa sih jadi tempat curhat juga sekaligus gitu. Cuman kan kadang orang nggak bisa selalu nyari coach gitu kan. Cari teman dekat aja, ngobrol. Kalau ada kesulitan jangan pernah berusaha jadi Superman. Katakan itu ke orang, karena sebenarnya orang tuh banyak yang menolong kita, cuman dia nggak tahu kita butuhnya apa gitu. Oh, Kemudian untuk upgrade ourselves, terus tingkatkan diri karena dunia terus berubah, tantangan di masa depan nggak bisa diselesaikan dengan pengetahuan yang segitu-segitu aja yang kita dapat di masa lalu. Sama terakhir, serve others, itu yang mengenai ini sih, kita sebagai manusia, tujuan hidup kita cuma satu sebetulnya. Itu mengenai berbuat baik kepada orang lain, titik. Itu aja. Izin bertanya, apakah memiliki mentor itu penting banget? Sebetulnya memiliki mentor itu wajib ya, bukan penting, wajib. Jadi dalam mencapai apapun, kalau kita lihat semua orang pasti ada dua yang dimiliki. Ada mentornya, ada coachnya. Coachnya berguna untuk men-setting pola pikirnya, memperjelas arah tujuannya. Mentor berguna untuk mentransfer ilmunya gitu. Jadi berbagi pengetahuannya tuh lewat mentor biasanya. Agak bingung cari mentor, tergantung cari mentor apa. Sebetulnya banyak ya, mentor tuh banyak banget. Cuman ini harus jadi apa namanya, garis besar, apa ya yang harus digarisi gitu. Karena sepengalaman saya nggak ada mentor yang gratis, dan mentor tuh harganya mahal. Jadi kalau Mai belum bisa punya mentor, cari trainer aja nggak apa-apa gitu. carinya Tergantung goalsnya, tergantung. nggak Gimana? komunitas itu? Carinya kemana? Ada nggak komunitasnya gitu? Mungkin teman-teman masih Uh, banyak tahu sih. Mentor itu sederhananya gini ya, orang yang sudah punya pengetahuan jauh lebih besar, lebih banyak daripada kita, dan dia punya kebijaksanaan. Jadi bukan cuma tahu, tapi bijaksana gitu. Dan biasanya, ini yang saya alami, ini biasanya mereka yang milih murid. Bukan kita terus ngomong ke dia, ayo jadi mentor gitu. Nggak, cuman mereka biasanya tertarik sama kita gitu. Entah karena mungkin kalau menulis gitu, mau cari mentor untuk menulis gitu. Kita sering menulis, terus dia kayak dengan sendirinya kayak ngobrol ngobrol, nanti dia sendiri yang kayak, ayo dah tak ajarin ini, tak ajarin itu gitu.
Tapi biasanya itu di kulitnya doang. Nanti ketika kita masuk ke dalam, kita harus rela untuk ngeluarin duit. Kebanyakan orang ketika untuk bayar nggak mau gitu pikirannya, aku kan mau ditolong gitu, aku pantas ditolong. Di satu sisi kan ketika kita dimentori, itu dia memberikan waktu, energi itu fokus banyak buat kita gitu. Jadi masa iya sih kita cuman mau jadi apa ngemis gitu kan? Mereka pasti maunya timbal balik gitu. Karena mereka akan berpikir ketika kamu sampai di tingkat saya, investasi ini akan balik semua kok gitu loh. Jadi sebetulnya uang itu bukan tujuan utama mereka. Biasanya mentor ya, untuk mentor. Mereka lebih kepada membuat seseorang yang seperti mereka gitu. Jadi lebih kepada seperti itu kebanyakan mentor gitu. Gitu. Kalau coach banyak, coach itu gampang nyari ya. Coach tinggal buka di aplikasinya, ada tuh Fisik Coach, ada Go Coach, sekarang ada apa lagi ya? Cari aja itu banyak kok. Okay. Kalau mau yang udah ada di Google Play kayaknya Go Coach dah. Ada Fisik Coach, mungkin ditulis dikasih ini Fisik Coach, cuman belum ada aplikasinya. Gitu. Menarik sekali ya pembahasan kita saat ini. Tapi emang benar sih Mas, yang aku rasain sendiri itu ya, ketika kita punya mentor atau coach atau orang senior yang bisa membantu kita dalam apa ya, istilahnya meluruskan jalan kita kembali gitu, itu penting banget. Karena sebelumnya nggak pernah ada juga kan mentor, coach atau yang lainnya. Terus abis itu ketemu Coach Sidik, akhirnya bisa balik lagi gitu. Maksudnya tujuannya kita jadi lebih tahu tujuan hidup kita apa. Kayak selalu bisa diingat gitu. Yes. Sebetulnya sederhananya kalau saya pakai kata-kata Ratu Elizabeth itu, dia ngomong kita belajar seperti monyet gitu. Jadi manusia kan dibilang dari monyet spesiesnya, ya itu apa namanya? Itu pembahasan lain, cuman memang struktur otak kita, struktur biologis hampir mirip sama monyet gitu. Dalam artian cara belajar kita juga mirip monyet gitu. Jadi monyet itu kelompoknya, manjatnya seperti apa, mereka si anak monyet akan mengikuti gitu. Bapaknya manjat seperti apa, temannya manjat. Jadi ya memang kita perlu dikelilingi dalam tanda kutip sama monyet-monyet pinter biar kita jadi pinter gitu. Ketularan gitu. Ini dari siapa nih? Gigi Balang. Katanya mau tanya, masih boleh tanya nggak nih Mas Abdillah? Boleh selama ada waktu ya. Waktunya masih nama. Analogi aja, oke. Sebenarnya, ya gimana? Sembari menunggu, sebenarnya gitu, Mas, kalau misalkan kadang tuh kayak aku sendiri juga sih, kadang-kadang mikir, misalkan umurnya udah segini, terus terlambat nggak ya kalau misalkan ingin melakukan sesuatu kayak gitu. Sebenarnya nggak ada kata. Ketika kita berpikir kita terlambat gitu ya, terlambat atau terlalu cepat, itu masuk yang kedua itu, yang ini, yang enjoy every moment. Bisa dipastikan ketika kita mempermasalahkan sesuatu berdasarkan waktu, itu kita lagi nggak enjoy. Jadi apa? Pikiran kita tuh nggak berada di momen saat itu gitu. Itu pentingnya ketika kita enjoy every moment, ketika kita mindfulness gitu, kita akan lupa sama waktu itu. Dalam artian kita sadar waktu itu ada, cuman kita tidak terikat sama dia. Jadi misalkan gini ya, ini yang banyak terjadi nih sama anak-anak sekarang nih, termasuk saya gitu kan. Umur 30 saya udah 31, umur 31 belum nikah, kapan nikahnya? Kan seperti itu. Terus saya bilang, memang ada alasan apa kok 31 harus menikah gitu. Orang akan ngomong alasannya rasional ya gitu. Kalau kamu umur 25 nikah, umur 30 anak kamu udah umur 2-3 tahun, umur 40 ya 60 mereka merasionalkan pokoknya ketika kamu umur 60, anak kamu umur 25 dan itu bisa ngurus kamu. Sekarang kita tanya balik.
ada berapa banyak orang yang nikah, terus dia nggak dapet anak setelah 10 tahun, setelah 20 tahun. Jadi kebanyakan orang akan ngomong kayaknya hidup runtutannya gini ya, lurus ya. Padahal hidup tuh nggak jelas gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, kayak ini deh, ngebangun usaha gitu. Ngebangun usaha umurku sudah 50 tahun gitu. Kayaknya udah telat dah, ini fokusnya udah nggak ada. Sekarang pertanyaannya gampang. Kenapa mau bangun usaha? Karena ketika kita punya motivasi kuat, umur berapapun itu nggak jadi masalah. Jadi kalau orang yang mempermasalahkan itu, biasanya motivasinya nggak kuat gitu. Jadi mereka kayak, aku ngikut dia karena dia umur 50 tahun sukses, jadi aku mulai dari sekarang. Jadi mereka nggak kayak stay sama hidupnya, mereka selalu ngeliat luar. Orang lain nikah umur segini, aku harus nikah umur segini. Orang lain udah jadi profesional atau udah bekerja umur segini, aku juga harus sama. Orang lain punya mobil umur segini, aku juga harus sama gitu. Itu kita akan kehilangan kendali sama kehidupan kita. Karena standar hidup kita bukan lagi kita yang megang, tapi orang lain yang megang. Kita jadi kayak ngejar mereka kan. Nah itu fungsinya mindfulness sebetulnya. Enjoy every moment dalam artian kalau sekarang belum nikah, ya enjoy aja. It doesn't matter gitu. Apa sih masalahnya? Atau orang yang nikah duluan juga belum tentu langgeng pernikahannya gitu. Jadi ya udah enjoy aja. Kalau Maya ada yang nikah terus sesuai dengan yang dia katakan, ya kita ikut bersyukur gitu. Mereka dapat kebahagiaan gitu kan. Seperti itu sih. Ini ada pertanyaannya nih. Bagaimana caranya menikmati proses? Menikmati proses itu kalau diterus itu sebetulnya hampir semuanya ya. Semuanya bakal masuk deh. Karena diterus kan itu tadi saya ngomongnya, seharusnya kita udah punya feel positif sebelum kita mencapai sesuatu. Jadi ketika mencapai sesuatu itu bukan kayak kita hore menang, enggak. Cuman kita sudah merasakan kemenangannya secara apa? Dari prosesnya itu. Jadi itu berhasil atau enggak masalah gitu loh. Tapi ketika itu berhasil, ya kita akan lebih punya energi untuk melakukan lebih, sebetulnya gitu kan. Kalau nggak berhasil, kita akan memperbaiki diri. Kalau menikmati proses itu yang paling terasa ya jelas pertama mindfulness sama acceptance ya. Jadi acceptance itu kan responsible for our own life itu. Kebanyakan orang gini yang saya lihat, dan itu yang saya alami sekian tahun gitu, sampai kehidupan saya susah, yang saya lihat bukan hidupnya yang susah, saya yang bikin susah gitu. Datang satu masalah, anggap yang sekarang kita hadapi corona gitu, ini satu masalah yang global gitu. Datang satu masalah terus kita kayak nggak nerima keadaan, kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan konspirasi dan lain sebagainya. Terserah ini ada atau enggak, ketika hal itu berdampak pada kita, kehidupan kita, 100% kita harus ngambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan untuk merubah keadaan ya, bukan untuk menunjukkan konspirasinya ini yang buat gitu. Atau yang salah si A gitu. Itu bukan tujuannya. Tujuan kita responsibel itu adalah untuk kita ngomong, ini kehidupan saya, ya ini yang saya perbaiki. Jadi kalau umpamanya karena corona keadaan mental menurun, terus finansial menurun, ya ini kita harus ngambil tanggung jawab penuh. Apapun yang kita alami, ya itu tanggung jawab kita gitu untuk memperbaiki. Jadi pertama kita akui itu terjadi. Kedua ya kita terima, kita ngomong, oke, keadaannya memang finansial menurun dan sekarang mengalami stres, misalnya wajar banget sekarang mengalami stres. Aku terima semua ini. Nah yang menarik adalah ketika kita menerima itu kita seperti kayak menemukan jalannya sendiri gitu. Jadi tanpa kita, ini yang saya pelajari setelah dari stop set itu, keadaan yang kita tolak itu melawan balik. Keadaan yang kita terima itu justru membantu kita mencapai tujuan gitu. Jadi keadaannya, jadi bukan kita menyerah sama sekali, udah apa aja yang terjadi ditangkap gitu, enggak. Jadi menerima itu dalam artian semua keadaan yang terjadi ya begini, kita nggak memperbesarkannya, juga nggak berusaha mengabaikannya. Jadi mengabaikan, mengecilkan gitu. Tapi kita ngomong apa adanya gitu.
Setelah itu kita lihat ke diri kita aja gitu. Kalau prinsip yang diteruskan ketika kita melihat bahwa yang salah itu di luar diri kita, berarti masalahnya ada di kita gitu. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu penyebabnya kita, maka solusi sudah ada di kita. Dapat nggak? Jadi ketika saya nunjuk orang lain, jadi misalkan situasi finansial ini menurun karena anggap aja ini yang lagi umum ya, pandemi. Terus yang salah kan pasti dicari. Yang salah siapa? Yang salah ABC nih. Yang salah ABC. Itu kita baru aja membuat masalah gitu. Karena kita nggak mengembalikan sesuatu di diri kita. Kita kayak ngasih kontrol ke mereka. Kamu kontrol dong keadaan saya biar baik gitu loh. Jadi kita kayak maksa mereka melakukan sesuatu gitu. Harapkan orang lain melakukan sesuatu gitu ya, melakukan. Ya, yes. Sementara ketika kita ngomong sekarang pandemi, kondisi finansial itu menurun dan saya lah penyebabnya gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di hidup saya ini saya penyebabnya. Dengan alasan yang sederhana, kalau umpamanya saya cukup pintar, kondisi pandemi pun saya tetap bisa survive gitu. Jadi kita akan menemukan solusi. Oh iya, berarti karena kerja di luar udah nggak bisa, sekarang harus belajar kerja online. Kita nggak bakal nunjuk orang lain, kita akan berusaha mencari jalan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau saya ngembalin gitu, acceptance dulu, terima dulu. Yang kedua ya itu, mindfulness. Mindfulness dalam arti enjoy every moment itu. Jadi melatih kesadaran diri gitu. Jangan sampai pikiran ini liar, karena pikiran itu tugasnya satu, memecahkan masalah. Dan semua yang ada di depan pikiran akan dianggap masalah sama pikiran. Jadi kalau upaya kita biarin liar, dia akan mendeteksi banyak masalah di sekitar kita gitu. Nanti mak sebelah pakai daster kita permasalahkan juga gitu. Itu memang tugasnya pikiran, nggak salah juga. Jadi ya kita harus bisa megang pikiran tuh diem. Kemudian ya syukuri semua yang ada tuh kita syukuri. Dengan rajin bersyukur kita akan tahu sebetulnya yang kita punya sekarang ini lebih dari cukup loh. Kalau umpamanya nonton ini aja berarti udah punya gadget kan, udah punya kuota, itu udah lebih dari cukup. Orang di luar sana ada yang nggak bisa makan sekarang. Berarti harus selalu mensyukuri keadaan apapun ya di saat ini. Makanya kan kalau saya baginya itu terus itu thankful for everything we have itu sebetulnya membangun mindset positif gitu. Jadi orang terlalu bingung gimana biar aku positif, gimana biar aku positif. Kalau ada sesuatu cari sesuatu yang positif gitu. Sulit gitu. Kalau kita nggak punya mindsetnya sulit. Nah cara ngebangun mindsetnya sederhana, rajin-rajin bersyukur. Karena bersyukur itu satu bentuk apresiasi tertinggi dari manusia ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika kita mensyukuri jari aja, berarti kita mengapresiasi bahwa oh akhirnya saya mendapatkan jari, padahal jari ini dari dulu udah ada gitu loh. Ketika kita mengapresiasi mata gitu, ya sama yang terjadi kayak kita seakan-akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan gitu. Thankful for everything agar pikiran tidak liar. Yang tidak liar ini, enjoy every moment. Kalau thankful for everything we have itu untuk membangun mindset positifnya, melatih kita untuk memaksa diri selalu melihat hal-hal positif. Enjoy every moment itu saya sebut untuk menjalin ketenangan, karena mindfulness itu untuk membuat kita menjadi tenang. Kemudian responsible for our own life itu, saya rada susah juga bahasa Inggris. Itu untuk menguatkan diri. Ketika kita bertanggung jawab dengan keadaan hidup kita, otomatis kita akan kuat. Mau nggak mau, pasti kita akan kuat gitu. Understand situation itu untuk mengarahkan tujuan, mengarahkan hidup kita. Jadi banyak orang hidup mengalir ya. Ini yang menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan. Hidup itu kan harus mengalir, Mas. Saya setuju loh dengan kata-kata itu. Hidup harus mengalir. Cuman jangan lupa ya, mata air itu mengalirnya dari yang paling kecil sampai ke laut. Jadi sebetulnya air itu mengalir semakin lama semakin membesar gitu. Jadi kalau kehidupannya orang
dari dulu sampai sekarang nggak membesar, berarti dia nggak ngalir, dia cuma muter kayak kubangan gitu. Itu yang salah dipahami. Jadi bilang hidup ngalir. Ya ngalir tuh kayak air gitu. Jadi mata air kecil cuman terakhirnya di laut. Jadi setiap orang seharusnya di akhir hidupnya kita menjadi besar gitu. Kemudian upgrade ourselves-nya itu untuk menjadi fleksibel. Karena kekuatan terbesar manusia adalah adaptasi. Kita baru bisa beradaptasi ketika kita punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan biasanya kaku. Lihat aja orang-orang yang apa ya, kalau dibilang kekeh gitu, apa sih, kayak kalau keras kepala masih, kalau saya ngomong keras kepala tuh bagus ya karena punya pendirian. Kalau saya ngomongnya kayak bikin mangkel gitu, ngeselin gitu, nggak bisa dikasih tahu, itu rata-rata ilmunya dari dulu sampai sekarang sama aja gitu. Jadi yang dipertahankan itu aja gitu. Makanya dia nggak bisa fleksibel gitu. Orang yang apa, yang jualannya dari dulu offline, sekarang nggak berubah ke online, nggak fleksibel, ya sekarang mati gitu. Jadi survive itu mengenai fleksibilitas. Gitu. Yang terakhir, serve others itu untuk membuat hidup kita lebih berarti. Jadi sebagai manusia, kita punya kebutuhan bahwa hidup ini seharusnya bukan cuman kita habiskan waktu kita buat seneng-seneng gitu. Karena memang ada bagian otak kita, ini yang menarik ya dari manusia ya. Kita nggak bisa mengabaikan orang lain gitu. Anggap mbaknya punya usaha warung. Tiba-tiba, ini laris nih warung, kan biasa warung laris, di sampingnya ada kompetitor biasanya. Nah, tiba-tiba ada kompetitor, kemudian bersaing. Ketika tutup, akhirnya mbaknya yang menang, kompetitornya kalah nih. Ketika tutup, mau nggak mau, tetap akan ada pikiran, ntar karyawannya orang itu kemana ya? Jadi kita tuh, walaupun kita berkompetisi seperti apapun, kita tetap punya empati sama orang yang menjadi lawan kita gitu. Ya kalau kita ngomong tuh gampang, main bola dah gitu. Piala Dunia kita lihat ketika game tuh bertanding, mereka kayak, wah pokoknya gimana caranya aku menang. Begitu menang, yang menang akan menghibur yang kalah gitu. Memang itu secara alami kita punya gitu loh. Kita nggak bisa ngeliat orang itu kayak galau yang terlalu itu. Kita tetap punya empati. Nah itu yang membuat hidup kita berarti ketika kita berempati. Oh iya nih, Coach Dion bilang, kita bisa hidup sampai saat ini saja, itu sudah sesuatu yang patut disyukuri. Yes. Itu yang salah satu yang saya syukuri setiap hari sih. Jadi saya nganggapnya, ya itu tadi. Jadi satu hari itu, saya lihatnya ini bonus kan dari Allah gitu. Banyak orang-orang yang tidur nggak bangun lagi gitu. Jadi kalau satu hari ya berarti Allah masih percaya nih ngasih bonus buat aku gitu. Oke, apa lagi ya? Sendiri gimana? Apanya? Mau ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau menurut apa nih yang membedakan buku Mas Abdillah dengan buku-buku pengembangan diri yang lainnya gitu? Yang membedakan sebetulnya why-nya ya. Why-nya. Udah pernah baca buku Start With Why? Start With Why? Belum. Itu buku wajib sebetulnya. Kalau menurutku, untuk orang yang sudah berkarir ya, itu buku wajib. Yang membedakan menurut saya why-nya ya gitu. Jadi mungkin materi saya bisa ditemukan di buku lain gitu. Cuman alasan saya menulis buku akan sangat berbeda dengan orang lain gitu. Itu sih. Jadi alasan saya menulis buku adalah, satu, why saya adalah untuk memunculkan sisi terbaik orang supaya mereka bisa memberikan dampak di dalam hidup gitu. Dan saya percaya, jadi setiap orang tuh punya 3 sisi, siapapun itu gitu. Saya percaya sisi terbaik itu ketika mereka itu
mengedepankan kepentingan bersama gitu, mengedepankan orang lain, ingin berbuat baik gitu. Kemudian sisi biasa itu ketika mereka melakukan sesuatu dengan pamrih gitu. Ya kita jual beli, lu dapat, gua dapat gitu, itu sisi biasa. Kemudian sisi buruk tuh ketika dia mengabaikan kondisi orang lain gitu. Uh, dan saya nganggap sisi terbaik nih terkadang orang nggak sadar gitu bahwa itu ada. Jadi terkadang orang sudah mikir kayaknya kehidupan begini-begini aja ya, jalanin aja gitu. Aku pernah di Jakarta kayak apa? Ketemu orang ngomong gitu kan. Jakarta nih keras bro, kalau lu nggak makan lu dimakan gitu. Jadi kita harus makan orang. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, karena persepsinya mereka kan dibentuk gitu. Jadi mereka nggak ngelihat sebetulnya ada sisi terbaiknya mereka. Nah itu tujuan inti saya. Jadi saya ingin orang tuh mengeluarkan sisi terbaiknya. Sisi terbaik bukan berarti kita sharing segala sesuatu dengan gratis, enggak juga. Tapi yang penting adalah kita men-sharingnya itu berangkat dari niat baik dan apa namanya, kita akan memberikan nilai-nilai lebih dari apa yang kita berikan. Jadi ketika itu terjadi, ketika orang sudah muncul sisi terbaiknya, saya percaya dia punya dampak positif ke lingkungannya gitu. Itu kalau yang saya nggak akan ngomong buku ini buku terbaik, karena di luar sana ada banyak buku yang lebih baik, saya yakin gitu. Saya cuma nulis seperti tadi, itu kenapa harganya pun murah, saya juga nggak ngejar dari pendapatan profit, ini sebagai komitmen aja, karena mentor saya sempat dimarahin sama mentor saya gitu kan. Kamu bagi gratis tuh jarang dibaca kalau digratisin semua katanya. Akhirnya itu sebenarnya buat komitmen aja. Harganya pun ketika saya kasih segitu, mentor saya juga ngamuk-ngamuk gitu kan. Murah banget. Ya udah, memang niatnya kan bukan fokus ke sana gitu. Jadi saya akan mengatakan kenapa yang membedakan ya itu tadi alasan saya menulis buku sebetulnya. Itu sih. Kalau orang ngerasa itu bukunya bagus, oke. Kalau ada yang bilang enggak, oke, it's okay. Gitu sih. Every day is my birthday. Setiap bangun pagi saya selalu merasa seperti baru dilahirkan dan selalu bersyukur. Ya, Masya Allah. Yang penting pikiran positif aja terus. Oke. Ini juga ada Coach Mulyadi, ada Adi juga. Halo. Ada pertanyaan dari Coach Mulyadi atau Mas Adi? Mungkin lagi sebentar, lagi berapa menit? Iya, sebentar lagi. Syukron, jazakallah khair, hayakallah. Ya, nanti tinggal di DM ya, jangan lupa. Saya lupa tadi sama siapa ya? Ini ya kayaknya ya. Ibu Zen Armila. Dapat coaching gratis. Kalau yang tinggal lainnya DM buat aja. Jangan lupa sharing ke IG story, tag belajar bareng lagi sama Mas Abdillah mengenai rangkuman dari sesi ini ya Mas ya. Ya. Oke. Nanti dapat e-book gratis. Oke, kalau gitu udah nggak ada pertanyaan lagi. Makasih banyak nih buat aku yang makasih diundang. Udah live IG. Ini yang kedua loh Mas. Yang pertama itu sebelumnya Adi cerita mengenai lombanya dia. Terus sekarang yang kedua cerita mengenai. Oh, Masya Allah. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak teman-teman semua. Semoga hidupnya semakin membaik dari hari ke hari. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak juga. Semoga semakin bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Saya juga lihat amin. Bikin Instagram juga, bisa di-add ya. Di mana nih Mas add-nya? Abdillah Sanad. Abdillah Sanad. Saya konsisten semuanya. YouTube, Facebook semuanya sama. Jazakallah, hayakallah. Ya, makasih Coach Mulyadi.
YouTube-nya juga bagus-bagus nih mengenai motivasi, pembelajaran, pengembangan diri. Pokoknya pada subscribe deh ya, sama follow Iya, ya. iya. Oke. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih banyak. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.